dengan kamu goyang aja menurutku itu udah sehat banget. Iya, kamu goyang aja. Menurut aku Lah ya itu udah sehat benar. banget. Loh, Itu kayak ada yang salah. Dengan cara goyang. Ada yang salah. Aneh banget di kuping Oke, gua. gua bedain ya, gua bedah Aneh ya. banget di kuping gua Gua masuknya. bedah ya, gua bedah ya. Dengan kamu goyang aja Orang, gitu. nih menurut Omes nih, gua belain Omes nih. iya dong. Wae. Ya, iya. We. Mbak Inul yang kakinya ke atas itu. Ayo, bisa nggak? Bisa nggak? Itu lurus, bener-bener lurus. Iyalah. Maaf ya. Bisa gua. Pang bro. Tuh. Keren banget. Asik deh. Keren banget. Asiknya. Mbak Eno. Dan artisnya. Iya. Ngumblak. Masih loncer aja ya. Kenapa sih ngobrol aja mesti banyak gerakan? Kan menghormati. Iya, tamu. iya. Jadi, coba bisa nggak? Nggak bisa, aku nggak Coba, bisa. Bro. Jujur gua Angel, makak. angel. Gua makak kok. Angel tuh susah. Angel tuh susah. Terus angel. Akhirnya Darto ada rekan ngobrol Jawanya. Jawa Biasanya iki. Tas dulu. Tos. Jawa mania mantap. Aku juga cowok. Cowok borot. Coba. Jawa Barat kali Mas. Jangan gitu-gitu banget. Aneh lah, banget Jawa kali. Barat. Aneh banget itu. Nggak semua Jawa di O-in. Tapi ini akhirnya Mbak Inul datang karena Kemarin aku DM Mbak Yu iki. Mbak Inul, kira-kira mau main ke podcast Mas nggak? Tapi nggak ada budget, aku bilang gitu. Masa sih? Langsung Lah, jujur aja. Langsung to the point. Mau bayar sampean berapa gitu? Terus dibalas ya, gue juga kaget. Saya kaget justru, Mbak Inul kok bisa mau bales gitu loh. Iya. Iya kan? Karena banyak yang ngeblok loh. Iya. iya Mbak. Enggak, karena yang sebelumnya di unsend. Sebelumnya kan minjem duit. Jadi gini Mbak. Dibales aja lagi megang kali, lagi megang Iya, handphone kok kali. bisa mau bales gitu ya. Kasih tau Mbak. Iya, aku tuh suka kadang-kadang kalau lagi iseng memang suka bales-bales, kadang-kadang iseng buka-buka DM atau apa. Oh, yang masuk ke request itu ya. Masuk ke request. Berarti bukan primary ya? Yang request Gak ya? di-follow soalnya. Ya gak mesti, temenan itu gak mesti follow-followan. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi terima kasih sekali loh Iya, udah menyempatkan sama-sama. hadir. Ngantuk loh Luar Mbak biasa. Inul ini, kan habis live semalam. Luar biasa, Tiap hari ya Mbak? Live Tiap hari. Standby jam? Standby jam 8. Jam 6 Sore. Jam 6 udah standby? Iya. Make up segala macam, live jam? 6. Jam 8. Selesai jam? 1. Respect. Itu per episode berapa Mbak? Gak usah pengen tahu pendaringan orang Kenapa Mas. sih lu? Kenapa sih lu dari tadi? Bahaya itu. 6 jam gitu, gokil. Respect bro. Respect. Coba lo dari pagi ketemu malam aja udah ngos-ngosan kan pasti. Iya. Iyalah. Kenapa? Bahaya. Harus Iya. nilai segitu banyak orang karena kan juri. Iya. Iya. Sebagai juri kan harus ngelihat potensinya orang gimana, ngegali Objektif potensinya juga. gimana. Iya. Dan harus benar karena kalau misalnya lu tiba-tiba apa ya nggak fokus nggak konsen jadi malah jadi apa namanya Apa? Ya, orang ngantuk. Nih dua ngantuk. Ini ngantuk. Nonton bola. Jangan banyak ngomong. Tapi tanggung jawab juri itu berat Berat loh. kan? Karena Iya. kalau misalkan ada di feeding kayaknya sepertinya ini gitu. Kalau nggak cocok dengan hati nggak nurani setuju kita nanti sebagai juri itu tuh ada tantangan loh. Jadi kita memang harus cari celah yang pinter supaya sana sini dapat dan maunya dari yang di atas juga oke. Terus kita diterima di pesertanya juga oke gitu. Jadi nggak ada miss gitu. Tapi Mbak Itu Inul yang termasuk orang yang dengerin penonton juga nggak? Misalkan komen-komen netizen. Oh iya, pasti. Ih, kok jurinya begini? Ih kan harusnya ini gini gitu kan Iya. biasanya. Aku pernah sakit. Gara-gara dulu waktu Santet via komen. bukan mana ada Bukan. nggak kalau aku pernah sakit aku juga pernah Enggak, gara-gara ini konteksnya ini. Batuk gitu ya. Konteksnya ini dulu. dibully gara-gara dibully waktu itu kan belum pernah tahu apa namanya di sosial media belum booming yang namanya bully-bulian tapi itu udah main damprat-dampratan di sosial media gitu. Wah aku dibilang yang inilah yang goblok lah ini juri gak entos lah apa segala macam gitu ya.
nggak bisa memilih peserta atau apa gitu. Pernah. Dibacain. Gue baca langsung stres masuk rumah sakit aku 3 hari. Serius, Bay? Asam lambung naik pasti, asam lambung. Berasa kayak aku ada yang salah apa ya gitu. Insecure jadinya. Karena memang gini loh. Ya tahu sendiri kan kalau kita itu kan ya kerja sebagai karyawan lah ya gitu. Jadi kita juga harus mengikuti aturan yang ada di feeding gitu kadang-kadang. Mungkin buat Jadi tahu bagaimana konteks caranya. feeding itu apa Mbak? Mungkin buat yang nggak tahu feeding itu apa? Jadi monitor. ini loh ear monitor tapi di dalamnya tuh ada suara-suara manja yang ada di atas sana di atas Tim di atas produksi. tim produksi gitu. Karena kan ada arahan-arahan yang memang harus dijalankan gitu. Tuh gitu. Gitu. Jadi jangan sampai miss gitu. Nah, kadang-kadang kita itu melihat touchingnya itu dapat gitu. Peserta ini kok kayaknya begini, jadi aku tersentuh terus begini. Terus tiba-tiba harus kemana dan kemana itu kan juga tantangan yang gimana caranya supaya memang peserta itu bisa terima gitu. Iya. Dan pemirsa juga bisa terima gitu. Kadang-kadang kalau nggak sesuai gitu, maunya suaranya nggak apik tapi diselamatin gimana apa segala macam kan ada yang kayak gitu Pas ya. bagian Itu gitunya. yang kena pasti jurinya gitu. Jadi itu yang kadang-kadang sering dibuat bully-bulian gitu. Aku pernah ngalamin kayak gitu tuh sampai stres sampai masuk rumah sakit. masuk rumah. Nah, jadi itu suatu pembelajaran jangan sampai kita sebagai juri itu ngawur gitu. Berarti nyari tengahnya tuh bingung ya Mbak? Maksudnya susah gitu antara pendapat pribadi, mikirin peserta, mikirin konten yang dari Nonton atas, juga. sama penonton. Itu tuh nyari tengahnya 5 jam tuh intens loh. Iya. Maksudnya ya di samping anak-anak jadi icebreaker Jadi kan emang yang lain gitu. Iya, karena kan kalau udah kayak gitu kan kita dilepas ya. Gitu, main sendiri. Kadang-kadang kalau udah nggak ketemu kita nyari joke-joke yang lucu-lucu untuk bisa suasana jadi ngalir gitu. Jadi itu yang kadang-kadang sekarang tuh jadi belajar terus gitu supaya penontonnya enak ngelihatnya, pesertanya juga bisa terima, terus treatment yang kita kasih juga bisa masuk gitu. Mbak Inul udah berapa tahun jadi juri? DMD. Apa? Kalau Ada di semua lah, semua udah 10 tahun 15 ada? tahun lah. 15 tahun, Dari 15 tahun. tahun 2014. Sampai sekarang ada nggak misalnya yang menang-menang atau yang apa ya Dilahirkan dari ajangnya. ajang itu? Banyak kan? Maksudnya yang Banyak. sampai Mbak Inul terima kasih aku sekarang sudah. Oh saya nggak mau kayak gitu, karena kan kita kerja tim. Oke. Gitu. Kalau misalkan pas lagi audisi yang nemu memang aku milihnya ini kalau sesuai hati nurani, kalau pas dengan sesuai dengan konten atau dengan yang arahan dari itu biasanya sih ya mereka aku kasih briefing gitu. Kamu dapatnya ini nih, jadi jangan si thank you sama saya karena kan yang milih juga kita satu tim gitu. Tapi kan akhirnya berbarengan juga kan, maksudnya Iya. setelah masuk ke industri tetap minta masukan. Soalnya kan saya orang yang lahir dari ajang pencarian bakat Mbak Inul. Iya. Jadi aku sangat mengingat juri-juri yang waktu itu menilaiku. Dendam lah kamu ya. Ada dendam. Serius? Nggak dendam, justru gue berterima kasih. Kan justru dia yang salah ini dulu satunya kan. almarhumah Ria Irawan. Karena dulu ketika zaman kampus Extravaganza salah satu orang yang kekeh saat juri, gitu bener tuh. Iya. Mbak Inul aku nyampainya taunya pas udah dari tim kreatif. Aku udah masuk ke Extravaganza. Tahu nggak salah satu orang yang kekeh pengen lu masuk adalah almarhumah Ria Irawan. Yang lain nggak usah lah si ini tuh. Nasib rezeki orang kita nggak pernah tahu loh. Iya. Bener-bener. Jadi foto kan biasa foto dikumpulin tuh Mbak Inul sebelum masuk ke Iya, TV-nya emang, ajangnya. Ada 20 Tata misalkan. nih, Foto milih gua gitu. adalah foto yang disisihkan. Dan gue baru tahu fakta itu disisihkan. Siapa yang Mirip-mirip. menyisihkan, siapa yang menyisihkan? Aku tahu namanya dan aku tahu di mana. Si dendam. Anaknya dendam. Si dendam. Si dendam. Aku tahu. Nada si dendam. Ananda Kesuma terus Diana Tapi namanya. salah satu Ada suara dendam nyipele. Iya, dendam di pelet adalah. tapi karena ini bola dendam nyipele. Oh, Pele, Maradona. Pesepak bola tuh. Asik banget deh. Gitu terus ada salah satu orang, salah satunya Mbak Ria Irawan yang enggak nih anak harus masuk, sama ada beberapa orang produser dan lain. Enggak nih anak harus masuk. Enggak, ini apaan ceking Feeling kurus. itu, biasanya Tapi pembuatan itu juga terjadi sama yang lain, sama tim. Aku maunya yang ini, tapi yang ini gimana Masih gitu. ada ya. Pasti ada yang ngebelain. Aku pernah sampai crash sama Bu Iis Dahlia. Pernah waktu di Indosiar. Devano Ya. anak aku, enggak anak aku. Bukan rebutan Devano, Mas. Ngapain? Ya kan punya masing-masing Kita kali. meluruskan aja. Jadi pernah mungkin aku ngomongnya
Keras. Bukan keras sih, suaranya bagus ini nih, terus Bu Is maunya ini gitu. Oh nggak bisa, maksudnya kayak gitu, adu argumen. Tapi memang bukan disetting dari sini, enggak. Kadang-kadang memang karena ngalir aja, Bu nggak bisa kayak gini. Enggak Dok, kayak gini loh Dok, ini gitu. Udah sampai selesai, kadang-kadang ekspresinya itu sampai ke bawah kan, gitu. Sampai ke bawah, tapi setelah comeback gitu, Bu minta maaf ya Bu, karena ini nih. Iya aku juga minta maaf ya Dok, tadi kebablasan gitu. Dua-duanya orang baik soalnya. Iya, dua-duanya orang baik. Karena kan setiap penyanyi kan punya pandangannya atau POV-nya masing-masing kan. Ngelihat si A ini menurut Thais gimana, terus Mbak Inul gimana gitu. Apalagi kan ajang pencarian bakat melihat whole package biasanya Mbak ya. Iya. Mungkin suaranya bagus tapi ada faktor-faktor X-nya nih yang gitu yang dilihat. Jadi memang ada good perform, Ya. Good look juga. good looking, ya kan bisa buat jualan gitu. Kalau ya memang ada ya mungkin ya rezeki orang kan masing-masing Berbeda, ya. Cuman ya kalau benar. biasanya TV kan senenganin dulu sing ayu-ayu, lihat sing cantik-cantik, sing ganteng-ganteng gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan yang tidak menarik pun juga masih kadang-kadang ternyata ada something gitu. Potensinya. Faktor X bro. Nah mengenai Gilang nih Mbak. Aku mau nanya. Gilang. Kok Gilang? Kenapa Gilang Gilang? ngomong di Indosiar nggak mau diundang di TV lain. Ngomong di Trans 7 aku cita Trans 7. Tanggapan Mbak Inul seperti apa? Nah, kalau dendam banget. Cuma Gilang yang bisa pakai kaos depannya Trans 7, belakangnya logo Indosiar. Disuruh Ramji kata dia disuruh. Emang tuh orang dua. Terus dia mau lagi. Udah gitu santai aja, dua-dua TV-nya santai aja lagi. Jadi gimmick aja itu. Tapi di luar Mbak Inul sebagai seorang juri ya, sekarang kalau kita lihat Mbak Inul tuh nggak sekarang sih, dari dulu sehat banget Mbak Inul. Yoga ya, dengan kamu goyang aja menurutku itu udah sehat banget. Iya, kamu goyang aja. Menurut aku itu udah sehat banget. Loh, Itu kayak ada yang salah. Dengan cara goyang. Ada yang salah. Aneh banget di kuping gua. Gua bedain ya, gua bedah Aneh ya. banget di kuping gua Gua masuknya. bedah ya. Dengan kamu goyang aja Orang, gitu. nih menurut Omes nih, gue belain Omes nih. iya dong. Wae. Ya, iya. We. Gimana terus. Coba Manusia kuat, Inul Vista. Oh, maksudnya Omes kan. Iya kan dengan manggung. Gue jelasin. Lu, otak lu. Bener gak? Aneh gak di kuping? Gini. Orang nyanyi di atas panggung masih dengan seenergik itu, dengan usia udah kayak Mbak Inul, itu one of a kind. Kalau nggak dijaga otot pahanya, kalau nggak dijaga otot glutes-nya, kalau nggak dijaga upper sama lower body-nya, nggak akan bisa selincah itu. Dan bagi gua dengan manggung sambil goyang, ya itu bagian dari olahraga. Iya. Tapi memang aku itu nggak bisa kalau disuruh nyanyi. Biasa aja gak bisa ya Mbak ya? Bila Iya. ada menang. Halah. Kayaknya bukan Mbak Inul ya. Kayak penyanyi Malaysia ya. Sumpah Mbak. Gak bisa kok. Terus disuruh nyanyi, Mbak Inul kalau di TV nih ya, penampilannya harus direm dikit ya. Iya. Terus lagu, and so I wake in the morning and I step Aduh. Kayaknya kayak nggak bisa gitu. Bukan Inul ya. Maksudnya Omes nih ya. Gua aja mungkin Udah ya pastilah. Iya kan, udah mulai berasa sakit, berasa apa. Salah. Bukan. Enggak. Apa sih? Bagi gua, Iya. Mbak Inul manggung aja udah bagian dari Iya. olahraga. Iya. Kita MC nih, diam. Gak mungkin goyang-goyang. Mbak Inul kan itu manggung sambil goyang itu kan olahraga. Berarti Iya, itu tanda benar. sehat. Itu tandanya sehat. Dengan kamu goyang aja. Enggak, lu salah penempatan kata. Dengan kamu goyang. Kamu goyang aja. Itu udah olahraga. Iya. Apa yang salah? Enggak ada yang salah. Salah ngomong. Gue yakin biasa aja. Iya biasa aja. Biasa aja otak lu. Enggak. Ini orang dua nih, bener nih. Ini orang dua nih, bener nih. Biasa aja. Kalau ngajak gua dia. Emang lu hasut lu toh, lu parah lu toh. Tapi bener gak Mbak Inul itu menjaga stamina? Iya, Itu Pak. gimana kasih tips buat kita dong? Jadi aku itu kan memang dari dulu aktivitasnya tinggi di atas panggung dan memang itu butuh energi lebih gitu. Makanya untuk memaintain itu apalagi kan usia semakin bertambah terus off airnya juga pastinya juga membutuhkan energi yang lebih juga gitu. Kalau dulu bayarannya sedikit tapi pengennya kenceng supaya jobnya banyak. Nah kalau sekarang dibayar orang mahal
penampilannya harus lebih-lebih dari kemarin-kemarin yang dulu-dulu, tetapi harus lebih pada rule-nya sekarang gitu, Inul yang sekarang gitu. Makanya aku iya dengan stamina yang bagus, nyanyi tetap tetap tegangan tinggi lah misalnya. Jadi ya memang harus olahraga setiap hari. Aku olahraganya yang nge-gym, ya pilates, ya yoga, ya thai boxing lah Setiap apa hari? sih. Setiap hari. Kalau setiap hari itu biasanya kalau aku Kapan? nggak. Kan kurang tidurnya Mbak. Iya. Kenapa? Kapan olahraganya, Mbak? Kurang. Aku biasanya gini kan, ada waktu-waktu di mana aku bisa harus bagi gitu. Aku setiap hari itu treadmill 1 jam, terus baru misalkan nge-gym gitu atau pilates atau apa gitu. Minimal 2 jam gitu. Jadi antara treadmill sama olahraga yang lain-lain. Selalu Karena ada ya. kalau lari itu, karena saya itu kalau melihat di panggung gede, itu kan nggak mungkin saya harus diem. Mungkin Satu harus titik harus ke sana. Jadi itu butuh energi dan stamina atau Endurance apa ya? mesti gede. Iya harus kuat gitu. Minimal Makanya kan 45 kalau menit. nge-gym, kalau yoga itu kan balancing badan, terus fokus, terus ketenangan dan lain sebagainya. Itu kan perlu juga untuk di atas panggung, apalagi di usia-usia aku yang udah nggak kayak ABG dulu gitu. Apalagi pakai high heels yang tinggi-tinggi ya, Mbak ya kalau Kalau perform. di panggung gede sekarang yang model-model kayak Pesapora lah, kayak yang lain-lain gitu, festival. sekarang tuh tidak harus begitu. Kecuali kalau di TV kita memang main cantik lah. Iya, Cantik tetap ya. Ini looknya kalau off air mungkin flat shoes, tapi yang penting tetap indah dan bisa loncat-loncat gitu. Iya, baru kemarin aku berapa hari yang lalu ya, aku nyanyi di mana itu ya kemarin, di Ancol juga. Jancol. Itu aktivitasnya juga sama, off airnya juga orang lihatnya itu kayak dipikirnya Inul itu kayak yang dulu gitu. Jadi kalau suruh gym kayak orang penonton aneh gitu. Itu nggak ini. Ekspektasinya tuh nggak gitu. Ekspektasinya itu Ekspektasinya nggak gitu. Mana dong larinya? apa sih gitu. Jadi aku tuh masih mempertahankan itu supaya orang tuh nggak lupa juga. Tapi menjadikan itu sebagai gaya hidup kan proses ya Mbak. Iya. Maksudnya kebutuhan badan gitu. Berarti emang Tapi itu memang udah lama banget. tapi efeknya itu bagus loh Mas. Bener. Jadi aku kalau di atas panggung tuh show-nya misalkan siang gini ya udah aku nggak olahraga karena aku pikir nanti olahraga di atas panggung. Oh, udah pasti kebrobiosan ya. Ekspektasinya udah ke situ. Bawa dumbbell 12 kilo gitu Mbak. Ya enggak juga. Serko buaya buntung tung para penonton. Tapi harus aware bener. Mbak Inul berarti salah satu orang yang aware bahwa olahraga tuh buat Butuh. badan lu. Dan olahraga bukan cuma jalan kaki, bukan cuma lari, bukan cuma kardio, tapi harus ada angkat beban gitu biar ininya kuat. Dan tadi dibarengin ada yoga juga, ada pilates juga. Iya, jadi aku kolaborasinya kalau olahraga memang passionnya juga selain nyanyi di situ. Jadi aku tuh memang hobi banget gitu. Zaman dulu waktu di rumah itu suka dimarahin sama ibu saya karena itu waktu SD ya. SD. Kaleng Jadi susu diisi kaleng semen. set itu yang sekiloan apa yang 2 Ya, kiloan kaleng cat tuh, plastik tuh. tak isi semen, tak aduk-aduk sendiri. beneran? Pakai pipa itu. Oh iya benar. Itu sendiri bikinnya. Sendiri. Nunggu kering sampai seminggu gitu ya. Udah mainnya di kamar begini-begini, terus begini-begini. Anak kayak- wedok loh. Iya, sampai dimarahin sama ibu. Kok iki wedok loh. Kamu ini perempuan loh, ngapain kamu? Biar kuat, biar ininya gini gitu. Jadi emang demen kok udah aware. main skating, terus hula hoop gitu-gitu. itu Jadi emang asal-muasalnya. demen. Gitu. Pantesan loncer ya Bika. Asik deh. Emang ada passionnya, suka olahraga. Olahraga dari Makanya gue kemarin kecil. ngeliat Mbak Inul yang kakinya ke atas itu. Ayo, bisa nggak? Bisa gak? Itu lurus, bener-bener lurus. Iyalah. Maaf ya. Bisa gua. Bang bro. Tuh. Keren banget. Asik deh. Asik deh. Yoga. Kok bisa? Bisa gitu ya. Gue mah yoga. Yoga tuh. Asik banget deh. Langsung gitu. Kok bisa gitu? Tapi kok bisa ya? Kok bisa gitu? Kaget Itu deh. yoga. Itu kalau mau kayak gitu lentur yoga ya Mbak Inul. Iya, Bisa split, Mbak Inul bisa split. bisa. Ya, Itu apa tanggapan Mas Adam mengenai itu? Mas Adam mah biasa aja karena udah tahu dari kecil kan waktu Oh, iya, pertama kenal tuh udah tahu kalau aku hobinya olahraga. Malah kalau nggak olahraga aneh ya Mbak. Apa nih? Set. Ya Allah. Ya Allah. Gitu. Jadi Wah. Itu mau menunjukin sepatunya mahal itu kayaknya. Iya emang. Kagak. Mahal dulu. Bukan itu fokusnya. Sepatunya mahal itu.
yang salah otak lu. Sama hati lu. Kesumat. Bukan gerakan Mbak Inul, bukan omongan gua. Masih kesel yang tadi. Masih kesel. Dia bener. Jelek. Gue udah situ deh. Dengki. Iya, dengki. Udah situ deh kayaknya. Amit dah. Tapi tadi ngomongin soal Mas Adam, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah Mas Adam oke. Sekarang juga nge-gym, dia badannya gede banget sekarang. Oh iya. Iya. Berarti udah berapa tahun? Aku udah 30 tahun. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Kita selalu senang dengan Langgeng terus. konten-konten Bener. Wah gila. Senang dikerjain ya. Ih seneng banget maksudnya. Maksudnya Cara Mbak Inul jambak kumis itu loh kayak. Satisfying. kok bisa sih bikin konten-konten itu tuh. Kok gila sih kita. Tidak sesuai yang diharapkan sebenarnya. Karena ngeraihnya dia itu sampai ngemis-ngemis, Mas. Oh iya. Tapi dirayu. Iya ngerayunya udah pol-polan. Soalnya kan pas Yang awal-awal, pengen, ntar aku diapain sama penonton? Ya kamu pasti diketawain. Akhirnya dia nyerah mau gitu. Ya wes gitu ya. Yang kayak gimana sih, jangan yang berat-berat dong kan. Aku selalu jadi tersangka kan. tapi pas awal-awal keluar konten Mbak Inul sama Mas Adam yang kayak tersiksa gimana gitu, kita kaget loh. Kan ngelihatnya Mas Adam tuh kan kayak kumis tebel galak, tiba-tiba ya udah diginiin sama Mbak Inul. Apakah memang hierarki di rumah seperti itu? Tapi introvert ya, Mas Adam tuh introvertnya sih kalau karena iya. Aslinya enggak. Aslinya Diem. enggak sih. Aslinya Memang orangnya diem. Tapi kalau diajakin ngomong ya ngomong. Dia tuh orangnya nggak pedean sebenarnya. Karena kalau nggak ada yang ngajakin ngomong ya diem aja gitu. Tapi sekarang udah di mana-mana Mas Adam luar biasa. Iklannya banyak. Iklannya banyak. Berhenti. Orang sinetron iklan stripping. Icon. Gokil. Tapi Mbak Inul ini kan selain sekarang sebagai penyanyi, juri ya bisnismen juga. Oh iya itu tuh. Itu berapa tahun karaoke Mbak Inul? Karaoke sekarang udah 21. Dan masih Berapa bertahan. cabang, Mbak? 21 tahun. Cabangnya? Nopil? Kalau dulu cabang sebelum Covid ya 150-an lah, sekarang udah separuhnya. Tapi masih bertahan itu luar biasa sih. 21 tahun. Iya, Bisa. itu teman-teman saya yang kompetitor juga semuanya udah tumbang. Udah tumbang. Oh iya. Dan coba sebutin satu family karaoke Nomor Indonesia. satu top of mind-nya Inul. Top of mind-nya pasti Itu top perjuangan dan brand-nya. doa lu. Iya, Masya Allah Mbak. Itu kenapa tiba-tiba dulu pengen bikin bisnis ini gitu. Sebenarnya sih nggak ada keinginan gitu. Cuman waktu itu Eyang Titi bilang sih, ini sebenarnya idenya juga. Nul, kamu tuh jangan terlalu nikmati euforia gitu. Euforia kamu itu terlalu tinggi, terlalu high banget dan kayaknya kamu harus cooling down gitu. Terus aku kudu ngopoi ki Eyang gitu. Ya kamu harus ini takutnya terus keenakan tiba-tiba moro jobmu hilang, ada yang nggak suka terus di ini nih, waktu itu udah dicekal-cekal ya. Kayak gini udah mulai sering dibatalin gitu. Kamu harus ada ide gitu. Tapi waktu itu juga aku bingung idenya apa gitu. Secara Rumah Pondok Indah masih ngutang ya kan. Masih cicilan ya kan. Ya bingung kan kita. Ya wes apa katanya Tuhan aja nanti Eyang gitu. Iya, tiba-tiba suatu ketika itu ada orang datang ke rumah gitu, minta supaya take over lah ini, boleh nggak, karena saya udah mau balik ke Korea karena saya udah nggak mampu untuk urusin ini, udah rugi gitu. Oke. Terus aku bilang, Eyang mungkin nawang dodol karaoke tapi plus gitu. Plus piye Nduk? Iya ada ceweknya gitu Eyang gitu. Ya gak iso loh Nduk, kamu kayak gitu apa emang iso katanya gitu. Emang kamu bisa gitu. Yeah. Ya gak iso, gak ngerti belas aku gitu. Coba ngomong-ngomong dulu lah, akhirnya ya udah aku nanti jadi supervisornya, nanti aku pandu-pandu lah gitu orangnya, nanti kamu tanyain. Tapi kata Mas Adam gini, gak bisa. Pokoknya kalau kamu bikin segala kegiatan mumpung sekarang namamu lagi bagus, pakai namamu katanya gitu. Jadi Mas dirubah. Adam bilang, apa ya Vista ya ada Vista itu bolak-balik ditolakin kan, jadi ada pokoknya harus ada Inulnya depannya. Aku nggak mau kalau nggak ada Inulnya gitu. Secara namamu kan masih bisa dijual gitu. Ya udah akhirnya itu jadi Inul Vista itu. Gitu, dan itu belajar banget, nggak ngerti aku yang namanya purchasing lah, nggak ngerti accounting lah, apa nggak ngerti. Waitress saya juga nggak ngerti, pokoknya bartender juga, pokoknya segala bahasa-bahasa
yang ada di situ tuh nggak Di situ paham. nggak tahu aja. Akhirnya aku Yang belajar. jalan. Berarti Soalnya nyebur, Mbak Ainul? nyebur banget. Dan aku nggak bisa kalau nggak nyebur karena aku udah bola-balik dibohongin. Masa ngurus izin aja bisa sampai 400 juta waktu itu. Akhirnya itu Bapak Gubernur, Pak, saya mau bikin ini izin-izinnya gimana Pak, kok mahal banget tuh. Siapa sih ngomong mahal? Ini kok dibujui katanya gitu. Kamu dibohongin. Ya udah bikin itu udah langsung baru bisa ini. Jadi memang harus belajar sendiri ke lapangan supaya memang kita bisa ngerti lah. Dan emang harus turun ya bisnisnya. Kalau nggak gitu harus- nggak ngerti. Bener-bener. Kan, Dan ini pelajaran maksudnya mempersiapkan segala sesuatu ya. iya, segala sesuatu tuh memang kita harus, kalau cuman hanya sebagai pemilik, owner, hanya cuman duduk terus nggak tahu di bawahnya seperti apa, kan nanti nggak bisa jadi long term gini, jadi panjang kayak gini kan. Iya. Itu memang kita harus jalan, nggak peduli. Gak ono kerjaan ya wis neng kantor kadang-kadang ngurusin karaoke, kadang-kadang malam-malam sih hello sama tamu-tamu gitu, mereka seneng juga. Oh Mbak Inul nyamperin gitu terus. Itu salah satu daya tariknya ke Inul Vista, siapa tahu ketemu Mbak Inul. Iya gitu, Cabang sering itu. juga kayak gitu. Bahkan mungkin ada yang datang ke Indonesia, Benulnya ada gitu. Iya padahal di Manokwari itu susahnya ya. Dan Mbak Inulnya lagi live lagi di DMD ya. Mbak Inul Jauh banget sih. Kok jauh banget sih? Manokwari loh. Kok jauh banget? Aneh. Tadi ngomongin masalah ini, Apa? pacuan kuda. Ternyata Mbak Inul udah pernah nonton pacuan kuda ya? Iya, Dan di kalau pacuan Pasuruan? kuda itu aku udah dari kecil, karena kan memang dulu orang tua aku itu kakek buyut itu memang dulu pernah punya kuda. Oh gitu. Gitu. Kuda balap atau kuda Kuda sehari-hari? pacuan, kuda Oh, pacuan. balap. Yang gede-gede itu loh. Wong sugih dong dari zaman dulu. Ya mungkin orang tua kali ya, orang zaman dulu lah gitu. Rumahnya juga di belakang, jadi di halaman belakang itu ada istalnya. Istalnya. Wah, oke. Gitu. Jadi turun-temurun emang pada suka Mungkin suka kuda? ada keturunan suka kuda kali. Ya makanya waktu kita bikin podcast, saya sempat lihat Mbak Inul ada di Pacuan salah kuda. satu Pernah acara. nonton di mana mana itu? di Jogja? Oh kalau kemarin Sarga. Di mana itu? Di mana itu, Sarga Mbak? di Jogja. Nah, kebetulan kemarin itu punya om saya juga ikut. Punya kuda juga omnya? Iyalah, om saya kan juga punya istal kuda, gede banget. Di Pasuruan, di Sidoarjo. Oh ikut balapan juga kemarin pacuan juga? Menang juara 1. Mbak Inul juga punya nggak? Mbak Inul masih punya nggak? Saudara aku juga menang 2. Dua kategori. Dua gelar. Iya, dua posisi kuda. lah. Apa namanya? Oh 3 katanya Mbak ya? Naga 9. Oh, Naga 9 sama apa ya kemarin tuh ya? Sama Dewa United itu Naga menang 9? semua, juara 1 semua. Yang megang Bukan. Stop. ya yang megang Nama kudanya, pacuan kuda. Nama kudanya Dewa United sama Naga 9. Nah, Naga 9 sebenarnya ya ada Naga 2, tapi Naga 2 itu sebenarnya asosiasi kayak teman-teman orari. Naik dikit namanya dinaikin deh buat kuda, jadi Naga 9. Jadi kita punya komunitas juga khusus buat Naga kuda. 2, yang kuda Naga 9. Gitu. Plesetan. Jadi kaget juga. Loh, aku dikirimin apa namanya? Kok ada kamu ngapain? Lah aku nyanyi bintang. Loh, uang kuda-kudamu lo keluar semua ini, pasti menang nul. Menang pokoknya nul. Katanya gitu. Loh bener Sadar, lah Om. sadar tuh. Iya wis lah pokoknya kon kus njupuk piala. Kon ngomong kudu sing bantu-bantu kita ya, ngasih support itu joki-jokimu itu nanti harus ini gitu kan, semangatin gitu. Pantesan juara. Iya, bener. Datang ke sana mang. Iya "Ayo, kaget, Pak, joki." joki-jokinya itu kan memang kaget loh. Ono Bunda Inul nang kene katanya, ada Bunda Inul di sini. Iya. Hati-hati loh, bawa kuda loh ya. Harus bagus loh, jangan malu-maluin aku nanti gitu. Oh siap bunda. Itu joki-jokinya tahu semua Jadi karena pada kan semangat. biasa apa namanya kalau kudanya itu kadang-kadang kalau siang atau sore itu diajakin jalan kan. Ke Jadi mana, ke PIM? ngobrol gitu. Kan di Sidoarjo. Di Sidoarjo Town Square. Ada di gunung di salah satu. Iya Pasuruan Indah Mall. Kudanya ada di salah satu tempat sekarang di daerah Pandaan ada di kayak Pandaan. gunung gitu loh di Iya, Tretes iya. tuh. Nah, itu naik di situ tuh ada tempatnya. Berarti emang nggak asing ya buat orang-orang di sana di Sidoarjo sama di Pasuruan. Itu emang udah Pacuan biasa kuda. ada pacuan. Udah biasa dan itu seru banget. Kayak pesta rakyat gitu ya berarti. Seru banget pokoknya. Karena apa namanya? Ya mungkin kalau menurut aku itu hobi kali ya. Iya, bisa Hobinya jadi. orang sugih kali ya. Iya. Dan memang kalau kita mungkin nggak ada di
Di kita sekitar nggak ada. kita. Iya. Cuman kalau di daerah-daerah kayak Padang tuh kan Tapi seru kuat. Seru ya, Mbak Ino? Seru banget, beneran. Nontonnya seru juga. Seru. Tuh kan, Seru. penasaran nggak? Harus datang ke sana, Iya. beneran. Tapi kudanya tuh yang kalau yang di Pasuruan tuh kudanya asal mana? Kan macem-macem kuda itu. Beda-beda dong. Masa Beda-beda, ada kuda Ada Australia, ada kawinan-kawinan, kuda ya. lokal. Oh, gitu? Iya, macem-macem dan kudanya itu kan juga punya misalnya apa ya? Kuda ini kalau lagi pacuan itu bisa berapa meter, berapa 1 kilo apa 1000 Meter. apa 2000 meter gitu tuh dia tenaga punya abisnya gitu iya, ya. Oh. ada ininya Ini ada yang masing-masing, ada spesialisasi kelasnya 1 masing-masing kilometer, lah gitu. ini jagoan 2 kilometer gitu. kayak maraton atau sprint kan beda-beda Ya, ada tuh. jagoan. Ini spesifikasinya bisa gitu ya, supaya kayak motor. Kayak motor. Kayak motor ini 200 cc, yang ini bisa sampai ini maraton gitu. Mbak Ino juga punya sekarang apa punya kuda atau? Orang kemarin habis Ditawarin. menang semua. Menang semua. Itu om-omnya aku, nol, iki apa? Iki, regane 300 juta iki, murah iki. langsung Murah iki. dijual. Langsung Murah iki, ditawarin 300 sama juta. Mbak Ino. Ayo nol, cepet nol. Beliin katanya gitu. 300 Sempet juta kayak gitu. kuda. Kirain MM-an. Ada yang Ada mahal. juga, Ada pasti. Tapi itu belum waktunya untuk jadi Iya, ikutan di-grooming lomba. dulu. di- 300 juta tuh mungkin masih yang awal. baru ya? bahan. Bahan ya? Bahan. Masih Ini 1000 cc lah itu. Anak keturunan lah gitu kayak anak kucing juara. gitu kan. Ya. British, ini turunan British gitu. Pedigree. Champion. Kita beli aja podcast Mas punya kuda. Buat apa sih Mas? Nah, ini mending pelihara kuda, mending pelihara buaya buntung. Buaya buntung mah. Rugi dong gue buntung. Iya. Udah mama Pacaran sejak kok punya hitung-hitung nama. ya? Iya. Dasar kau buaya buntung Oh, ya. lirik sih, Mas, panjang. Mencari untung. Pulang memang bawa cinta. Malu. Tapi emang kan ditawarin tuh untuk beli. Tapi emang jadi kejadian nggak atau emang itu adalah salah satu juga mimpinya? ya. Sebenarnya sih ya, aku punya atau nggak punya itu sebenarnya punya gitu. Punya, kan punya mereka kuda. kan punya om saya juga. Oh iya sih. Gitu. Iya. Cuman kadang-kadang ya memang butuh support yang lebih. Kalau om saya gitu, nul, ini kayaknya harus nambah ini deh, nambah ini bantuin dong gitu. Oh, investor jadinya. Investor gelap lah. Gitu. Iya, Asik. Angel investor bro. Angel Investor gelap kok dijelasin. Iya. Iya, tapi kan jadi bisa jadi hobi juga. Iya. Ada loh, omku itu yang punya Mayora itu, yang King Mayora itu kan kudanya biasanya kan memang kelasnya bukan sarga ya. Kalau di daerah itu ada yang kelasnya di bawahnya sarga. Oh, ada. Ada gitu di daerah Pasuruan, di Ya, daerah seputaran Jawa Timuran lah gitu. Itu ada. Ada. Oke. Jadi dia tuh menang terus gitu kudanya. Ada yang namanya Inul sampai dinamain Serius? Inul. Menang terus, iya benar. Dinamain Inul? Benar. Karena Aku bilang, menang terus. itu om, itu kudaku yang namanya Inul. Oh, payu dibeli orang Pasuruan katanya gitu. Oh udah laku. Udah laku karena dia menang terus, jadi ada yang tertarik dibeli gitu. Iya, karena bukan hanya kudanya, jadi nanti keturunannya pun kan Iya. keturunan Iya. champion, keturunan juara Iya. bakal jadi mahal Ya, juga. kayak Dikawinin kucing gitu? aja Iya. Iya, keturunan juaranya. Keturunan bagus nih Nur. Dan pemeliharaannya lumayan mahal ya, Mbak Inul. Iya. Pemeliharaan kuda tuh makanannya. Wortelnya. Sebulan itu bisa, ya tergantung ya. Kalau kayak King Mayora gitu sebulan bisa 30, bisa. King Mayora tuh makan biskuit apa gimana? Bukan, beda ini Y-nya 2. Bukan. Y-nya 2. Emang dia bilang wortel, emang makan wortel kuda? Makan wortel kan kuda. Gila lu. Ada ada makan, iya. Apel, wortel kadang Oh iya, bener. Iya. Selingan-selingan. Celingan-celingan. Oh. Ya, suka-sukanya dia tongseng kadang-kadang. Tapi jangan pedes ya. Iya. Takutnya moncor. Iya, takutnya mau. Tapi yang kemarin aku lihat Mbak Ino menghibur di Jogja itu ya, Mbak Ino ya. Itu proper loh si horse racingnya. Oh iya, bagus itu mah banget. udah kelas, udah Sarga Internasional itu nggak tadi. sih? Sarga itu ya? kayaknya memang standar internasional itu. Si Sarga ini mah internasional berarti Mbak Inul ya? Oh iya, karena baru lihat, ada seproper podium. ini, ada podium. Kayak di film-film. Bener. Iya. Jas gitu. Gerah, Pantas ya kalau kayaknya. gerah pakai jas gerah, pakai jas gerah. Kan kalau di film-film Pakai jas. Iya sih. pakai cerutu. Iya. Tapi beneran ada podiumnya kayak ya, ih, kok Indonesia ternyata punya yang gini. Kan setahu aku yang mungkin yang tadi Mbak Inul bilang yang kuda Inul itu ibaratnya tarkamnya lah ya. Iya. Ya, nah ini ada yang Liga proper, internasionalnya. Liga Tapi internasionalnya. Maksud gue ya, ternyata pacuan kuda itu adalah tradisi di Indonesia. Iya. Mungkin kitanya nggak dekat, iya, tapi di setiap daerah di Jawa Timur aja ternyata ada Timur. berapa
tidak Berapa terpapar tempat? kita. Muter Gak cuman biasanya satu. muter gitu. Oh, Sidoarjo Jadi ada, kayak orang arisan Pasuruan aja ada. muter. Oh, gitu. Nanti kalau misalnya Gresik ya, kayak ini aku, jadi tuan rumah gitu. Gresik, main Pasuruan, terus mana lagi? Oh di Pojentrek atau di mana lagi di daerah Situbondo atau pindah lagi kemana ke Pati atau kemana gitu di Jawa Timur gitu. Tapi pemainnya sama ya, nurunin kuda di... Iya tergantung Bisa masing-masing. jadi tergantung. Mungkin ada jagoan Dia Jawa keluarin kuda Timur, apa jagoan enggak, Jawa gitu. Tengah, pas nasional baru turun tuh orang Sulawesi, Bima. Tapi kalau Sumatera. Sarga ini mah kudanya mah udah istimewa semua karena tempatnya juga udah proper Ya, banget. high class lah. Levelnya udah Iya, level makanya. internasional. Bahwa ini tuh tradisi di Indonesia. Iya. Nah Sarga ini bawa ke level dunia. Jagoan-jagoan kita Indonesia. Kan joki-joki kita terkenal. Mas siapa namanya? Coba kalau terkenal. Fernando. Joki Fernando. Rossi mah motor mas. Quattraro. Quattraro juga motor. Motor juga ya? Motor juga. Max Biaggi. Ada joki yang jago ngolah. Siapa tuh? Joki Sitohang. Ya Coki kali. itu Ini loh. itu. Ada bersalaman. Karena gak ada sambut jadi gerak malu deh. Soalnya deh. Kita kan di sini asing ya membalapan kuda ya. Karena nggak ada tempatnya Tapi gitu loh sumpah mbak. seneng banget. Seru ya? Seru. Tapi gue dulu nonton yuk. dulu juga suka naik nonton kuda. lu? Belum, maksudnya naik kuda. Di Ragunan lo mah kuda Cisapa tempat kelepok. Tapi Coba kuda Mbak Inul parkiran. suka naik kuda juga. Suka ngebut nggak? Gue mah seneng kalau ngebut. Enggak bisa lah. Beda. Kalau Beda kuda- tekniknya bro. Iya beda, bukan kuda pacuan, kuda itu. Orang jokinya aja juga harus ngikutin berat badan. Kalau nggak gitu iya, masa kan? kudanya juga nggak bisa lari Setahu jauh. gua jokinya tuh nggak boleh lebih dari 55 kilogram. gitu. berarti? Tingginya 155 kalau nggak salah. Berarti jokinya. 25 kalau nggak salah. Betul. Mas 25 kilo mah catering kali. Bukan orang. Jatuhnya catering ya 25 kilo ya. Dibantuin Sop buntut gitu, nasi gitu. Ngangkut catering, kuda mahal-mahal dibeli ngangkut catering. Mas ini suka aneh-aneh aja nih, Mas ini. Masa 25 kilo. Tapi ada ukurannya memang. Ada joki ukurannya, itu. ada aturannya Ada pasti. standarnya. Ada standarnya. Keseruannya tuh gimana sih Mbak Inul ngelihat balapan aja gitu Iya. cepet-cepetan terus kita kayaknya ini deh pemenangnya. Apa ya? Jadi lihat cara persiapannya, terus Vibes penontonnya kuda-kudanya, juga. vibes penontonnya itu kan memang beda ya sama kita nonton bola, sama beda sama kita lihat balapan mobil gitu. Ada ada Adrenalin. sesuatu adrenalin Gemesnya, tersendiri gitu. apanya, Ha-ha. ya. Benar. Ya kan kalau mobil kan berapa lap. Kalau ini kan satu ya. Tergantung jarak ya. Iya. Seru-seru. Seru deh, Kita yuk penasaran nonton deh. yuk. Harus ke sana. Tapi bentar lagi Sarga kita mau kemana sih? Pangandaran yang kemarin Pangandaran. itu kebetulan. Harus ikut. Pangandaran mau Ikut. Ayo nonton. Ikut. Pangandaran. Sana. Pangandaran. Aku ikut enggak sih ya? Pangandaran. Udah deal belum? Bisa. Udah dia Pangandaran itu kalau gue lihat pacuan kudanya pinggir pantai. Itu berat loh. Hah? Kudanya ya? Iya kan karena pasir kan. Pasir. Jadi memang treatmentnya juga harus Pinggir pantai. Panasnya beda. Iya. pinggir Biar dapat vibe-nya kita Banget. kudaan dari Jakarta ke Pangandaran. Mas nggak berempat. bisa. Lumpuh kudanya. Tapi satu kudanya ya, jadi berempat. Itu kita yang lumpuh. Kata kudanya yang bener aja. Pangandaran ya? Mikir kali. Yang bener aja. Kalau di laut pakai sampan dari Priok. Mas, nyampainya Lebar lebar. ke ujung kulon. Saya tuh tahu. Tapi ini gara-gara kita kemarin di podcast ngomongin kita mau Pangandaran. Pacuan kuda. Udah sekalian nonton pacuan kuda beneran diajakin sama Sarga. Hah? Orang Sarga ada yang dengerin terus diajakin. Makanya kita nanya Mbak Inul tuh. Let's go Sur. Ayo Sur. Sumpah seru. Seru. Banget, yakin. Ke Pangandaran naik apa? Naik kuda. Wow. Nggak naik pesawat. Sering balik, pesawat, cepet. Kalau naik mobil lah lama lah bisa Dari 8 Halim, jam. dari Halim. Pesawatnya ditarik kuda. Lu kekeh lu ya? Lu aja sendiri lu. Biar vibe-nya dapet. Biar vibe-nya dapet. Tapi nanti, siapa tahu kita bisa ke backstage. Nah, Kayaknya ngeliat kudanya langsung. Ketendang. Dia tahu, kan ada penjaganya. Iya kan dijagain. enggak lah. Ke istalnya ada ya, ada pasti ada istal. Gue pengen banget ketemu sama joki yang terkenal itu deh. Siapa sih? Joki Prayogo. Marco. Nggak ada. Nggak ada Michael. Nggak ada. Jangan ngarang lu, tahu juga kagak pengen ketemu. Tahu juga kagak pengen ketemu lu. Michael sampai. Tahu Orang Michael. jauh semua. Itu terkenal. Apa?
Michael siapa? Orang mukanya Jawa semua. Emang lu Jawa nggak boleh namanya Michael? Emang nggak boleh. Tahu. Iya. Ini kayak Mas Sarwono nih kata gua nih. Temen gue mukanya Jawa namanya Asep, emang kenapa? Nggak boleh. Tapi iya. Ya deh kita Tapi coba. dia udah dicontohin sama Mbak Pakai Inu jas, pakai diajakin. jas, pakai jas. Gerak. Pinggir pantai sur. Pakai jas. Jaring-jaring, bahan jaring. Kan proper ya, kalau yang jangan sesarga pakai itu ya. jas, emang mau kemana? Iya makanya, tapi kalau yang sarga mah enak ya. Mbak Inu. nonton. Enak-enak Ada tempatnya. lounge-nya. Oh, sorry ya. Apa? Kalau Sarga kalau menurut aku itu sangat proper banget. Bukan udah kelas internasional karena dia punya dia ada state, terus ada tempat sendiri yang memang buat kayak ada VIP. ruang VIP-nya ada. Royal box, royal Buat nonton langsung dari sono ke sini tuh jelas banget tuh. Terus ada layar di mana-mana, udah kayak main bola. Kayak F1. Nah iya. Ada yang AC mana? ada. Ya ada lah. Adalah. Lah. Udah Tapi pokoknya Milan udah ya dia? dingin karena memang panas ya, biasanya panas kalau pagi gitu. Jadi ada tempat posisi yang paling nyaman lah. Itu untuk seharian Mbak nonton Inu. itu. Seharian tuh lomba terus macam. Tergantung ya kayaknya. Tergantung lah berapa banyak yang mau dikeluarin Kelasnya, kudanya, kelas-kelasnya. tergantung, Gitu. Seru. Pengalaman Pakai baju pertama. apa kalau nonton bola? Nyantai, Harus pakai baju koboi? Enggak usah pakai baju koboi. Norak banget, men. Norak banget. Emang mau nyanyi country, Pak? Iya. Pakai celana kulit. Kan harus celana kulit. menjiwai baik no. Kencing gak kencing basah celana kulit. Kita kan berempat pakai kostum ala Nona yuk. Enggak usah. Apa sih? Ribet. Jalan-jalan. Dengan sepatu bolaku. Sepatu bola. Kausan aja gitu, kausan aja. Kaosan enggak apa-apa ya, Mbak? Enggak apa-apa. Gak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oke. Seru sih, itu seru sih. Santai. Pengalaman. Ya, gua sih Nanti gua penasaran. WhatsApp Bu Bawa Susi. topi, bawa kacamata gitu. Tapi jangan terlalu gelap, ntar gak kelihatan kudanya. Jangan pakai kacamata kuda tapi ntar kasihan kudanya. Kacamata saya mana? Saya mana? Tapi gua Sonsinya mana? tanggal 26 ya, tanggal 26 Juli ya. 26 Juli di Pacuan Kuda Legok Jawa Benar. Pangandaran. Ya, Kita akan datang laksana Coba. 26 Juli. Kita sekalian bawa Ngomong istri dulu lah. sama orang sarganya. Udah di WhatsApp kemarin. Aku di udah DM. kemarin DM-an sama si Betul. Silky. Oh. Dia mengundang kita. Gue bilang, udah mah. Ya, kita mengundang yang terhormat podcast Mas Tembusan, Menteri Pertahanan AS. Buat apa? Menteri Pertahanan AS lagi. Pertahanan Tanan kuda. Nanti kita di sana nge-vlog supaya masyarakat sehat yang sekarang Tahu. nonton Iya. juga tahu keseruan. Experience. Oh, ternyata seru nonton pacuan kuda tuh. Yang dibuat sama Sarga tuh levelnya internasional gitu. Tapi memang harus nonton. Jadi masyarakat Indonesia itu selain dihibur bola-bola di TV, mereka harus benar datang real. Bagaimana pacuan kuda itu serunya minta ampun bener. Betul. Gitu. Dan rencananya kan ini tanggal 26 Juli. Final Piala Dunia kan tanggal 20. Nah, yang menang itu bakal nonton juga ke Jangan Antara Spanyol atau Argentina, Lu jangan bakal ke bikin. Batu Karas. Wow. disatuin. Simeone datang merayakan Simeone. kemenangan gitu. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa ke sana. Mudah-mudahan bisa bareng sama Mbak Inul juga. Amin. Amin. Makan apa ya di sana? Makan apa di sana? Makanan kuda. Wah, sate kelinci gitu sayang ya? Enggak mungkin. Terlalu Gua imut nggak buat mau, dimakan kasihan. gitu. Terus lu gak kasihan sama ayam? Terus lu gak kasihan sama Ayam tuh sapi? keturunan T-Rex tahu. Lu browsing aja kalau Masa sih? Dia mentang-mentang dia tangannya gini. Keturunan Ya bro ya, dari atasnya ayam tuh tirek. Cikal bakal T-Rex jadi ayam. Browsing kalau nggak percaya. Browsing real. Kalau Mbak Inul kuliner wajib Mbak Inul apa? Aku sebenarnya makanan semua itu suka. Cuman memang aktivitas aku tinggi jadi aku benar-benar menjaga cuman protein aja. Iya, sekarang ya, dijaga paling banget. telur, putih telur, telur, Bawang terus itu, daging. ayam. Tapi daging aku memang nggak makan daging. Daging merah enggak ya, Mbak? Enggak. Paling kalau memang bener-bener kepingin banget cuman bakso cuman sebiji gitu. Daging memang nggak begitu. Suka. Enggak. Memang dari kecil emang nggak bisa makan daging. Ayam Gitu. tapi Kalau ayam bisa kaki ayam gitu masih. Tapi kalau dada apa segala macam memang harus mau ya. Tapi ya nggak. Nggak tegel. Makanku tuh nggak begitu banyak memang. lu gak begitu suka daging mbak? Enggak. Tapi kan olahraga emang harus butuh protein yang banyak, Ya Mbak. paling ya dada ayam ya. Itu pun juga jarang-jarang. Paling ya diganti dengan yang lain bisa putih telur lah. Tahu bisa tempe? Yang lain-lain. Tahu tempe iya itu harus tempe. wajib. Suplemen minum nggak mbak? Suplemen minum? Enggak.
Enggak. Vitamin? Ya kalau vitamin oke, biasanya vitamin omega 3, 6, 9, zinc, magnesium lah atau Tapi yang lain-lain. Mbak Inul adalah seorang yang suka masak gitu di rumah. Itu salah satu passion saya juga. Jadi ya? aku semuanya bisa. Nah, tapi nggak suka makan, tapi Iya, masak. nggak suka makan. Masak. Makanya orang saya badannya gede-gede karena saya yang masakin. Oh, dia suka masak dan bagi-bagi. Oh emang senengnya gitu. Jagonya masak apa? Apa aja? Jawa Karena Timuran? Atau apa? apa aja mau Italian food, Asian food, Pesto, Chinese pesto. food, pesto, apalah semua bisa. Rawon? Serius? Jualan. Oh, Ada juga Iya. serius ada bisnis rawon. Rawon jualan di rumah aja gitu. Oh gitu. Sama orang rumah ya bikin. Kebetulan aku itu kan memang demen masak bikin rawon. Terus tak olah alih ngobrol sama tim gimana kalau buat jualan laku nggak? Ternyata Laku. responnya ya ada dari bank-bank pada kalau lagi apa namanya Event. event gitu. Terus ada ya banyak beberapa orang penting yang pesen banyak-banyak gitu. Mbak Inul yang bikin. Cobain ah. Seru Iya tuh. tiap Gua hari juga bikin itu masak keluaknya yang berat. Oh, keluaknya ya? Keluaknya itu bisa berpintal-pintal kalau aku karena kayak dibikin Sekali jenang pesanan gitu. berapa? Iya. Sekali pesan ada yang kadang-kadang 100, ada yang 200 box gitu. Keluak tuh udah bisa bukannya dibeli di pasar ya? Ada keluak. Tapi ngolahnya. Kan ngolah. Ngolahnya bro, Ya, susah. harus order gitu. Gitulah. Gokil Mbak Inul. Ya kita ini kan hidupnya di Jakarta ya. Ya, harus pinter-pinter ya, Mbak, Harus ya. pinter cari sumber-sumber yang banyak. Kalau cuma ngandalin baru satu sumber tahu. aja kita itu cuman nggak akan bisa panjang di Jakarta. Bisa balik woman. mudik lagi. Gokil. Makanya harus sumbernya di sini ditutup, di sini buka. Jadi kita itu Keren masih banget, kerannya itu Mbak. banyak. Makanya kita itu kalau bisa harus tetap survive lah. Karena dimanapun kita tinggal kalau kita itu nggak bisa harus punya satu kekuatan. Kalau bisa kekuatannya banyak. Jadi dimanapun kita sumbernya ada itu insya Allah mau ngapain aja bisa. Luar biasa. Mantap Itu banget. sehat buat kita loh guys. Ya benar. Terima kasih banyak Mbak Inul. Terima kasih Mbak Inul. Luar biasa. Salam Mas Adam Mbak Inul. Salam buat Kita Mas ketemu Adam. di Pangandaran ya kita. Pacuan kuda bareng. Dadah. Bye bye. See you di Pangandaran. Lu. Kesehatan manusia